wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, talabatul ilmi, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita tentu selalu membasahi lisan-lisan kita semua atas segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita semuanya. Bahkan tidak ada sekecil apapun kebaikan yang ada pada diri kita, melainkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada sedikit kebaikan yang ada pada diri kalian, kata Allah, melainkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu pula kita sampaikan kepada suri tauladan kita yang terbaik. Siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau, maka dia akan menjadi pewaris surga. Dan siapa saja yang mengingkari atau enggan mengikuti petunjuk beliau, maka ia pula yang enggan memasuki surga dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua umat Islam yang berpegang teguh dan seagama Islam dengan baik sampai hari kiamat. Para penuntut ilmu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang hadir di tengah-tengah kita malam hari ini adalah Mudiru Al-Mahdi Bina Islam, yaitu Ustaz Azhar Mahdi hafizahullah taala. Tetapi beliau berhalangan hadir di kesempatan ini. Maka untuk mengisi kekosongan ini, kita bersama-sama akan melanjutkan kajian kitab kita pada Kitabul Ilmi karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang menceritakan atau menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu dan juga sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa saja yang membantu kita, yaitu berupa sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-faslu ats-tsani, bab yang kedua, al-asbabu al-muayyanatu ala talabil ilmi, sebab-sebab yang membantu atas pencarian atau keberhasilan dalam mencari ilmu. Kita
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ya kebaikan yang banyak. Kita bisa perhatikan dalam hadis ini. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebaikan yang banyak dalam hidupnya. Nah, yufaqihu fid-din. Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dalam urusan agama ini. Oleh karenanya tidak semua orang yang bisa paham agama. Karena dibalik meraih daripada atau memahami ilmu agama ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh keuletan yang besar. Betapa banyak orang penuntut ilmu yang jatuh di pertengahan perjalanannya karena merasakan kesulitan, merasakan kesempitan, mendera kepadanya duka, ya, onak dan duri yang harus dilewati, akhirnya jatuh di pertengahan jalan. Sudah banyak demikian. Oleh karenanya ada sebab-sebab yang Allah dan Rasulnya jelaskan sebagai penolong, pembantu untuk kita agar mampu meraih ilmu agama tersebut. Maka di antaranya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, awalan at-taqwa, takwa. Jadi hal paling pertama untuk menolong kita dan membantu kita untuk bisa meraih ilmu adalah takwa kepada Allah. Ini jalan yang paling utama, jalan yang paling dasar, hal yang paling dasar yang harus ada pada diri kita semua. Saya dan antum atau siapa saja yang ingin meraih ilmu agama atau apa saja, ingin meraih rezeki, maka dengan takwa. Ingin meraih pekerjaan yang sesuai dengan harapan, maka bertakwa. Karena takwa adalah solusi yang terbaik dalam segala hal, dalam segala seluk-beluk kehidupan seorang hamba dengan takwa. Baik, lebih-lebih lagi kita menuntut ilmu agama. Maka saya mengatakan di sini wahya wasilatullahi lil awwalin wal akhirin min ibadi. Takwa ini adalah apa? Nasihat Allah. Kalau ditanya siapa di antara kita yang menginginkan mengetahui di antara nasihat Allah untuk hamba-hambanya yang terdahulu dan hamba-hambanya yang datang belakangan, apa dia? Wasiat ketakwaan. Jadi wasiat Allah untuk orang-orang sebelum kita yang telah wafat dan orang-orang yang datang belakangan termasuk kita adalah takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 131. Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Allah mengatakan, dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada ahli kitab sebelum kalian. Maksudnya sebelum Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi, tentu khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW yang paling pertama dan para sahabatnya. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Anittaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tetapi jika kalian kafir, tidak beriman, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa saja yang ada di alam semesta ini, siapa yang memilikinya? Allah. Allah yang menciptakannya. Kenapa tidak mau beriman? Kata Allah demikian, kenapa tidak mau beriman? Bukankah yang menciptakan segala sesuatu Allah?
dan juga hamba-hamba yang datang belakangan. Karena apa? Karena kemuliaan wasiat ketakwaan. Kata para ulama, tidak ada nasihat yang paling baik, tidak ada nasihat yang paling utama yang diberikan nasihat atau yang diberikan nasihat tersebut kepada orang lain adalah wasiat tentang ketakwaan. Baik. Kemudian saya mengatakan wahya ayat wasiatul rasul. Coba lihat. Nasihat ketakwaan bukan saja nasihat dari Allah, tapi wasiat ketakwaan juga wasiat yang disampaikan oleh
Baik. Kemudian walam yazal as-salaf as-salih yatawassawna biha fi khitabihim. Dan juga salafus saleh itu artinya orang-orang yang saleh terdahulu. Nah, salaf itu artinya kalau kalian buka kamu bahasa Arab salafun artinya apa? Orang-orang terdahulu. Dan orang terdahulu itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada yang saleh, ada juga yang tidak saleh. Makanya saya mengatakan, nah, di sini as-salafus saleh. Orang soleh, orang-orang soleh terdahulu kata beliau, mereka selalu sering mewasiatkan tentang ketakwaan dalam khutbah-khutbah mereka, dalam wasiat-wasiat mereka. Nah, contoh di sini kata bahwa Umar bin Al-Khattab ila ibnihi. Nah, Abdullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu punya anak. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Yang jauh daripada ayahnya, abahnya. Abahnya kirim surat. Ya Allah ya, ini kita bisa tiru. Kalau kita memiliki anak apa ya? Ini seorang sahabat daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada belahan jiwanya, jantung hatinya, yaitu anaknya yang bernama Abdullah. Apa isi suratnya? Kita dengar bersama-sama isi suratnya. Setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, nah beliau mengatakan amma ba'du. Ya, amma ba'du. Adapun setelah itu artinya ini namanya faslul khitab. Kalau kalian nanti ditanya apa yang dimaksud dengan amma ba'du? Amma ba'du adalah faslul khitab, pemisah antara pujian dan selawat kepada Nabi dengan pembahasan. Ini namanya amma ba'du. Maka setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi-Nya, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan amma ba'du. Fa inni usika bi taqwallahi. Kata Umar dalam suratnya kepada anaknya, sesungguhnya daku memberikan wasiat kepada engkau wahai anakku, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, wasiat seorang ayah kepada anak. Ya. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man ittaqahu waqahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Lihat. Siapa yang ingin meraih penjagaan Allah? Dan tidak ada penjagaan yang paling sempurna kecuali penjagaan Allah. Penjagaan makhluk terbatas, tidak sempurna. Tapi kalau Allah telah menjaga kita, maka kita akan selamat dunia akhirat. Kalau Allah telah menjaga kita, maka mata ini tidak akan memandang kepada yang diharamkan. Telinga ini tidak akan mendengar kepada yang diharamkan pada Allah. Langkah kaki lambayan tangan tidak akan terarah kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Siapa gerangan di antara kita yang tidak menginginkan penjagaan Allah? Semua menginginkannya. Maka ketahuilah wahai saudaraku, para penuntut ilmu agama, sekiranya Anda ingin dan saya ingin juga mendapatkan penjagaan Allah, bertakwalah kepada Allah. Sebagaimana nasihat dan tulisan yang ditulis oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di dalam suratnya yang beliau persembahkan kepada anaknya. Nah, dia mengatakan, "Fa'innahu man ittaqahu waqahu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Wa man aqradahu jazaa'ahu. Barang siapa yang menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka Allah akan membalasnya. Karena perbuatan itu tergantung dengan, atau balasan itu tergantung dengan apa? Perbuatan kita. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan perbuatan kita. Kalau baik, maka balasannya demikian.
yang engkau pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali mengatakan akan bertemu dengan seseorang tadi apa nasihatnya? Saya wasiatkan kepada engkau agar engkau bertakwa kepada Allah karena engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya jemaah? Maksudnya adalah karena tidak ada bekal yang terbaik yang kita bawa menuju perkampungan